Gua Paul. Anjir, kok dia nggak ngomong ya? Gue jangan-jangan gue terlalu gue terlalu itu ya, gue terlalu. Paul. ten tereren ten. Dadi. Oh gila gue. Fujiwara mau kemana Fujiwara? Fujiwara-san. Anjing. Ini kenapa sih gue pakai ginian Paul? Gue jadi siapa sih nih? Jadi salah satu jadi Ice Queen. Oh, di Ice Queen apa Ice Princess? Ice Princess. Ice Queen. Ya, Ice Queen ya. Oke. Gue excited dulu. Kenapa? Karena hari ini kita mau ngebahas salah satu anime romance komedi favorit gue. Anime romance komedi favorit lu? Iya. Oke. Apa itu emang judulnya? Perang. Peperangan. Iya, bener. Kayak perang soalnya. Perang. Perang antara untuk mendapatkan siapa yang confess duluan. Karena jatuh cinta adalah perang. Wais. Dan yang confess duluan berarti dia kalah. Adu gengsi, betul. Baru saya mau bilang. Kayaknya gak seseris itu tahu. Itu dia. Kenapa sampai perang gitu? Iya. Kaguya sama nih apa ya? Sebuah anime yang langsung kena di hati gue. Langsung kena di hati lu? Karena, pertama kali nonton langsung kena? Awalnya karena komedinya. Purely karena komedinya. Oke. Gue cuman denger dari YouTube dan rekomendasi orang-orang, Kaguya sama nih adalah anime romcom yang lucu. Karena jokes-jokesnya lumayan kreatif. Alright. Jokesnya lumayan kreatif. Iya. Came for the comedy, stayed for the romance. Saya tuh. Bener sih. Tapi emang di tengah-tengah romance sih mulai seru untuk diikutin sih. Iya. Gue kira tuh pertama kali tuh ini bakal tipe anime yang lucu aja. Oke. Romance-nya cuman kayak di tipis-tipis gitu loh. Utamanya komedi gitu tadi mikirnya. Tapi begitu nonton seru. Beneran kayak perang sih. Kayak perang kan. Tapi dibalutnya tuh lumayan enteng. Gak yang serius, berdalam gimana banget, enggak. Iya. Malah kalau begitu udah mulai serius gimana banget jadi lucu kan. Jadi kayak ini mikir gimana, terus mikir strategi lah tiap ini kan. Karena serunya itu entengnya adalah dibagi per battle gitu kan tiap episode kan. Kayak ada segmennya gitu kan. Terus battle ini tuh apa, pindah lagi loncat aja gitu. Ya buat teman-teman yang nggak tahu ya, Kaguya sama Love is War itu menceritakan tentang sekolah prestigious bernama Shuujin. Dan di sana ada OSIS-nya. Oke, student council. OSIS ya. OSIS-nya yaitu karakter utama kita adalah Kaguya Shinomiya dan Miyuki Shirogane, yaitu ketua dan wakil ketuanya yang jatuh cinta? Ya. Cinlok. Sebelum enggak cinlok sebenarnya, tapi tadi ceritain later on the season. Cinlok. Jadi enggak cinlok tau. Cinlok kan lagi kerja abis itu lama-lama develop feeling kan. Ini spoiler alert ya. Kan di season terakhir kan nggak boleh ya spoiler ya? Nggak spoiler sih. Cuman kan intinya ya mereka kerja tuh suka lah. Jadi suka lah pokoknya kayak semacam ya pokoknya have a crush on each other lah ya kasarnya. Iya. Ya. Terus mencoba tuh. Tapi karena mereka mempunyai gengsi yang tinggi ya, di mana Shirogane ini adalah salah satu manusia terpintar di sekolah, dia selalu ranking 1. Manusia paling pintar. Dia selalu ranking 1 sih. Dia selalu ranking 1. Dia benar-benar punya karisma gitu loh dia punya. Ya. Dan ya auranya tuh ya sangat inilah emang kayak ini alpha banget anjir nih, sangat ya top of the top di siswa di situ gitu. Sementara Kaguya ini old money banget nih. Old money bener, dia kan dari keluarga prestigious ya. Iya, keluarga ternama ya. yang salah satu keluarga terkaya di Jepang gitu kan. Iya. Dan dia satu-satunya anak perempuan gitu kan di keluarganya gitu. Oh iya benar sih. Mempunyai pride-nya sendiri. Nah jadi lu bayangin nih, orang-orang yang penuh dengan pride ini saling suka. Masa gue yang ngomong kalau gue suka sama nih orang? Enggak lah, kan gue orang terpintar di sekolah, ngapain gue ngomong? Itu akan menunjukkan kalau misalnya gue tuh lemah. Ntar gue kalah berarti. Iya. Berarti gue harus membuat dia confess gue.
Dia bilang kalau dia suka gue. Gue harus bikin dia yang confess, bukan Iya. gue yang confess. Dan itu bisa berjalan sampai 3 season lebih. Cuman premisnya dari situ ya. Dari situ. Maka kalau dia di episode 1 udah ngomong, kelar tau. Iya. Sesimpel satu orang nurunin gengsi, satu aja, kelar tuh. Tapi kan enggak kan? Tapi enggak. Karena emang sekolah itu karena tempat sekolahnya prestigious juga sih, dan kata-katanya emang kayak gitu kan, tinggi gitu pride-nya. Jadi harus, jadi makanya ada konflik internal karakternya gitu ya, Iya. yang mewarnai cerita romansnya. Iya, dan itulah yang ditunjukin dari battle atau dari, kalau misalnya kalian nonton di episode 1 tuh kayak udah ditunjukin banget nih. Gue pengen disuapin sama dia. Gimana cara gue mau karena menyuapin tuh udah kayak couple kan, lucu kan. Tapi gue nggak mungkin dong gue minta dong. Terus jadi fake senarionya apa, dia kebayangin terlalu jauh gitu kan, selalu gitu kan. Sampai dia tuh bikin berusaha kayak si Kaguya nih abis itu bawa bento box sendiri, terus kayak keren gitu loh bento boxnya. Terus kayak aduh anjir enak lagi kan. Pengen coba lagi. Lu lihat ini jadi pengen coba kan, lu pengen minta kan, sini gue minta biar gue bisa suapin lu. Tapi ternyata gagal. Kalah sama sosis. Iya. Ini kayaknya enak sih ya, anjing makanan anime tuh kenapa enak banget kayaknya ya. Bento box tuh kayak well made terus gitu sama makanan anime. Walaupun gue jamin sih nggak mungkin bisa ngalahin Indomie bekal ya, Indomie kotak ya. Susah sih. Makanya mereka nggak bisa sih. Tapi itu maksudnya premisnya tuh lah, abis itu karena gengsi mereka berusaha perang terus gitu loh. Dari season 1 sama season 3 gak habis-habis. Kayak battle-nya tuh ada terus. Makanya, tapi somehow ceritanya jalan terus loh. Iya. Gak bosen, gak segitu bosenin loh. Gue takut awal tuh bakal bakal bosen nih di tengah-tengah. Iya, itu tuh concern gue di awal tuh. Ini ntar nyari-nyari gak ya masalahnya gitu loh. Kayak terlalu nyari-nyari gak ya. Tapi ternyata pelan-pelan kayaknya animenya menemukan cara untuk biar lu gak bosen sih. Iya. Dan yang paling gue suka adalah side karakter nah sih. Iya. Jadi Kaguya ini pun tidak terikat dari perang mereka buat saling confess gitu. Ada karakter-karakter lain yang bisa dibilang tuh over the top juga gitu. Iya, punya konflik juga. Men-support gitu. Kayak Chika kan, karakter pertama kali kita tunjukin Fujiwara Chika kan. Iya. Apa dia apa sih berarti jatuhnya? Sekretaris OSIS. Iya. Yang bisa dibilang bego sih enggak, cuman apa ya bilangnya? Polos. Tapi dia pinter men, itu tuh ada kelicikannya sendiri gitu. Emang ini ya tipikal cewek anime yang cheerful gitu loh, yang suka yang lucu-lucu, cheerful gitu loh, girly, feminim, kayak gitu-gitu. Iya, dan juga bisa walaupun agak annoying ya, bisa diargumen agak annoying, dia tuh menjadi segitiga yang pas buat nge-break Kaguya sama Shirogane ini yang super duper serius banget gini nih. Benar. Tension break lah ya. Jadi kayak lagi ini tuh ice breaking lah ya. Terus datang rusuh kayak nge-twist dari jokesnya misalnya kan. Kalau nggak dari dia yang bikin kita main ini yuk. Wah langsung jadi battle jadi mulai itu kan. Wah kalau main ini tuh berarti dengan ini berarti gue nunjukin kok gue suka sama dia. Enggak boleh, gue harus kayak gitu-gitu. Gue inget tuh kayak Chika tuh tiba-tiba bawa, dia kan masuk eskul board game. Nah, abis itu ada game kayak game kartu live gitu loh, di mana lu bisa narasiin cerita lu gitu kan pakai game kartu gitu kan. Iya. Itu lucu banget. Tuh. Itu kayak gue pengen banget nikah sama Shirogane. Abis itu dia ini gue mati. Abis ini gitu kan. Gue harus nikah terus dia salting beneran loh, kayak padahal di game doang nikahnya. ujung-ujungnya kayak Kaguya itu kayak tajir banget kayak, tapi gue gak dapet kebahagiaan. Jadi yang nikah si Fujiwaranya ya. terus kayak Kaguya kayak, lu menikah sama Shirogane, lu telah mengkhianati pertemanan kita. Iya, terus kayak gue udah nganggap lu lagi teman lagi man. Terus kayak dia berantem dalam hati sendiri loh, kayak anjing pengkhianat. Gue kayak gue mati aja lu bangsat. Sebel beneran loh bangsat. Cuma game anjing. Dan Fujiwara pun gak ada niatan apa-apa kan buat ngerebut gimana. Emang suka ini mereka tenggelam dalam kepala mereka sendiri gitu. Iya. Overthinking sendiri. Ada satu karakter lagi gue yang digunakan sebagai kalau di pencerita namanya sebagai yes man, atau kayak orang yang berusaha buat ngelihat ini tuh nggak normal loh guys, kayak yang lebih objektif gitu. Iya, lebih objektif, kayak kita kalau misalnya jadi di sana penonton gitu, perwakilan penonton. Lu kenapa sih nggak gini aja gitu kan? Iya benar.
yang logisnya gitu ya. Iya. Siapa dia namanya? Awalnya sih logis ya, cuman makin lama juga dia juga Dia tenggelam juga ya dalam dalam anime ini ya. Ke bawah arus guys. Iya. Itu bisa dibilang salah satu karakter cowok favorit gue sih di anime sih. Ini gue bilang aja ini di anime ini karakter favorit gue sih. Itu sih. Ini karakter favorit gue. Seru banget. Yang awalnya tuh kayak bahkan literally di title screen-nya dia tuh balik badan. Oh iya. Iya kan waktu ditunjukin kayak oh ini tuh OSIS-nya gitu kan, ada Kaguya, ada Chika sama ada Miyuki kan. Mereka semuanya hadap ke depan terus ada yang hadap ke belakang di belakang tuh. Misterius gitu kelihatannya Iya. kan. Siapa sih namanya Paul? Aduh, pokoknya dia tuh gamer banget lah. Kayak gini makanya Iya. gambarnya. Shigami you. Siapa sih yang gak suka liat Sasuke di sekolahan gitu? Dia tipikal introvert ya. Introvert. Lebih meneng game daripada apa namanya? Main ngobrol sama orang gitu. Ngobrol sama orang daripada nilainya dan segala macem. Iya, awalnya mungkin kelihatan kayak apa ya? Kayak losers aja gitu ya. Iya. Tapi oh boy bro, ternyata itu juga gue menariknya tuh ya tadi kan. Asli gue terikat banget sama plotnya men. Iya. Ishigami tuh bisa sedalam itu loh ceritanya. Kayaknya developmentnya salah satu yang paling dalam ya di anime ini ya. Iya. Ishigami ya. Kayak gue rooting for dia terus loh. Tiap ada battle-nya dia ya. Tiap ada battle-nya dia tuh. Dan sangat ditunjukin ini tuh level direction yang ditunjukkan oleh pembuatnya Kaguya ini tuh silent voice gitu loh. Wow. Level pengkarakterannya buat nunjukin kalau misalnya Ishigami ini memiliki masalah ini nih tunjukinnya kayak mirip kayak silent voice gitu. Benar. Cara visualisasiinnya. Iya. Terus cara dia overcome-nya juga. Iya. Kayak gitu kan vibes-nya kan. Dan rasanya tuh puas bro ngikutin dia mengalahkan masa lalunya ya. Iya. Puas banget itu aja. Dan senang aja gue lihat berkembang dari dia tuh bener-bener introvert banget. Dia nggak pengen punya teman sampai dia tuh secara nggak langsung jadi punya gengnya sendiri gitu loh. Iya, dia ikut sebuah ekskul ya. Ekskul gitu ya. Akhirnya dia punya teman lah akhirnya. Punya teman. Terus kayak dia lebih juga. Semenjak dia lebih terbuka, dia jadi dia jadi asik banget waktu sama Kaguya dan yang lain-lain. Iya, jadi lebih asik ya. Jadi nggak selamanya main game Gini terus. nih, gini. Ya kayak gini persis nih. Ya. Cuman dia kan dia bendahara ya dia besok kerja laptopan kan ya. Karena dia mulai serunya menurut gue waktu ini tuh mulai disita sama satu orang gue. Weh. Ini nih Switch-nya dia tuh mulai disita tuh baru. Itu juga later on the season kan ya? Season 2 season 2 ya. Karakter baru yang jadi main karakter juga lah di gengnya Kaguya kan. Iya, ikut the geng, geng OSIS. Itu apa dia bagian apa? Kalau ini kan tadi bendahara kan? Iya. Si Shigami ini apa? Public affair ya, apa sih namanya? Humas jatuhnya ya? Humas. Dan ini juga kan humas sama apa sih? Dia kesiswaan bagian, gitu ya? Iya, kesiswaan. Dia bagian disiplinan gitu. Iya. Dia orang yang banget by the rule banget gitu kan. Dan art introduction dia tuh bagus loh. Iya. Iya kan? Seru. Bagus juga itu gambaran itu. Iya. Pokoknya dia tuh sama Ishigami tuh kelas 1, Kaguya itu kelas 2 kan. Iya, angkatan bawah 1. Iya. Terus kayak sedikit ya arc-nya itu tentang mereka tuh siapa yang mau jadi ketua OSIS selanjutnya. Itu tuh seru banget tuh arc itu tuh. Iya, bro. Itu arc election arc itu seru banget loh itu. Iya. Seru banget loh. Dan kayak dapat maksudnya kayak Kaguya di saat mereka nggak mau serius bener-bener sebobrok-bobroknya. Tapi di saat lu pengen lu invested sama sebuah karakter, lu dibikin se-invested itu sama karakternya. Langsung dalam ya. Langsung dalam banget. Di apa kayak apa ya kayak election ini kan ngadu sama si ya ini sama ini ya. Tapi kayak seru banget gitu loh. Padahal nggak ada berantem, nggak ada apa men, nggak ada action loh. Iya. Cuman kayak adu ngomong dan kayak drama lah sebenarnya. Debat. Kayak debat kan? Iya. Debat kepemimpinan kan? Emang arc pemilu tuh seru ya. Tapi emang beneran seru. Dan akhirnya waktu dia join gengnya pun jadi lebih berwarna lagi gengnya. Iya, jadi lebih colorful lagi, lebih apa ya? Ada karakter baru nih, lebih bisa bikin konflik-konflik lain, konflik baru gitu loh. Dan bahkan kita ngomongin di luar dari main gengnya itu pun menurut gue tuh menarik semua gitu loh. Ini ya, siswa-siswa yang lainnya. Siswa-siswa lainnya kan ada siswanya yang pacaran, tapi pacaran tuh pacaran remaja banget tuh. Itu anjing banget loh, gue sebel banget loh. Gue sebel banget sama couple itu loh. Kayak
Dari awal tuh mereka hidupnya baik-baik aja sebelum banget gue kayak di apa awal cerita mau suka nih terus gimana cara nembak kayak curhat ke Terus jadi kayak tamparan gitu loh, kayak mereka tuh iya terus kayak jadi tamparan. awalnya tuh kan mereka kan ya BTW bener ya kan mereka tuh saling suka. Terus kayak mereka nyari konsul tuh ke OSIS gitu kan, gimana nih gue suka sama dia gitu. Terus kayak Kaguya ngasih ini sama Miyuki kasih ini kan beda banget tuh cara terus mereka jadian. Terus kayak mereka para OSIS ini ngeliat dari jauh aja kayak anjing mereka bisa sebel. Kenapa gue nggak bisa ya? Padahal saling confess harusnya. Itu tamparannya sebenarnya. Terus kayak lucu gitu loh. Jadi kayak makin ke belakang ternyata ada yang sebenarnya suka sama mereka juga gitu kan. Ada ya? Oh iya ada yang suka sama si presiden. Bukan suka sama si yang cowok yang ditembak itu loh jadinya, si Tsubasa itu loh. Oh, Tsubasa beda orang dong. Beda ya? Bener. Bener. Iya bener. Itu. Ya jadi ada konfliknya berlebihan banget. Pokoknya ini sekolah ini masalah cinta-cintaan doang kayaknya. Sama ada Hayasaka bro, jangan lupa bro. Arguably the best girl di Kaguya. The best girl. Sama sih. Sama nih. Gue kira cuma sebagai mate-nya Kaguya doang kan. Terus kayak cuma muncul sekali 2 kali. Iya gitu kan. Tapi so much more gitu. Ternyata apa sih dia kayak sekolah di situ juga ya? Hah? Dia nyamar jadi siswa di situ juga ya, sekolah di situ. Iya, ya? nyamar juga. Terus kayak dia tuh kayaknya mate paling hebat di dunia sih anjing. Kayak bisa ngapain aja dah. Dia kalau lagi nyamar jadi siswa tuh beda banget personalitinya kan. Iya, jadi kayak terlalu lively gitu kan, bubbly gitu. Jadi kayak udah kayak mahasiswa biasa aja nih kayak yang lain-lain nih. Seru banget. Itu sih yang bikin apa ya? Seru ngikutinnya bukan karena monoton cerita gitu doang, tapi karena set karakternya tuh seru-seru, keren-keren. Gue suka banget sama karakter Hayasaka tuh kayak tadi kita pikir cuma mate terhebat yang bisa ngelakuin apa aja, tapi ternyata dia cuma pengen punya teman dan hidup normal gitu loh. Dia pengen ngerasain yang dirasain sama siswa-siswa lainnya kan. Iya, BTW ini berat ya. Kita ini. Pakai. Ntar ini mau copot gue berdua dulu. Kok Shinomiya bisa ya? Setiap episode make loh dia. Gak keberatan ya? Ini bener gak makanya? Enggak. Terus sambil lanjut deh. Iya kan, dia kayak karakternya bagus gitu loh. Bagus, seru-seru semua. Seru-seru, dan gue sangat suka tiap episode tuh mempunyai konflik-konfliknya sendiri gitu loh. Salah satu dan ini bukan kayak one off abis itu dilupain gitu loh. Suka ada callback gitu gue. Itu tuh yang keren tuh. Jadi kayak callbacknya ntar berapa episode ke depan. Ntar ada besok callback kayak beberapa episode ke depan. Ini muncul lagi di callback lah di mention di callback. Apalagi. Salah satu callback favorit gue adalah kalau misalnya Chika sama Miyuki tuh latihan sesuatu tuh sumpah itu salah satu episode terlucu. Yang ini ya yang dari si pertama Miyuki tuh nggak bisa apa gitu ya. Nggak bisa. Ya kan dia pintar banget, cuman dia gak bisa yang lain gitu. Dia skillnya tuh dia akademis doang kan? Di max di akademis. di inteleknya, statnya di intelek ya? Di intelek. Jadi waktu dia olahraga lah atau kayak kesenian, dia gak bisa. Main musik. Kok coba gue yang lucu tuh gue sebel adalah penggambaran dia gak bisa nyanyi tuh kayak jahat banget loh anjing. Terus kayak orang-orang tuh pada sakit kayak kayak orang gak bisa nyanyi gak segitu ya tuh. Kayak jahat banget anjing. Terus kayak makin lama tuh makin di elevate gitu loh. Itu gue juga suka tuh. Jokesnya bukan kayak di situ-situ doang. Kayak misalnya Miyuki pertama kali gak bisa ini, di kedua kali di callback gak bisa ini, tapi ditambahin lagi gitu loh. Sampai terakhir sampai yang nge-rap anjing. Itu seru banget. Itu seru banget. Seru banget anjing. Tapi itu yang lucunya ya dia apa ya, hard work kan. Jadi dia gak bisa, dia mau belajar terus ujungnya bisa. Iya. Jadi ada progres, karakternya berprogres, gak cuma stagnan gitu doang. Dan juga suka di season 3 ini agak di plot twist dikit. Ternyata tentang dia gak bisa ini nih ada dimainin dikit nih di plotnya nih ya kan. Iya, dimainin. Jadi apa, jadi setup gitu ya? Nge-setup gitu kan. Apa sih di twist dikit lah, maksudnya kayak harusnya lah lu kan harusnya nggak bisa ini nih, tapi kalau malah jago banget gitu. Oh iya. Ya, kayak gitu ya. Atau kayak si Miyuki takut Chika tuh marah-marahin terus akhirnya minta guru baru, terus jadi kayak jadi lu udah mengkhianati gue, kata Chika kan. Itu masalah-masalah anak SMA bro. Iya. Sepele. Tapi serunya tuh dibikin over the top, jadi kayak apaan sih gitu kan. Dan delivers ya. Iya. Kayak anjir ini kan kayak misalnya mau ada acara apa di sekolah, mau ngapa-ngapain kayaknya serius banget anjing. Ini ternyata seserius itu ya kayaknya. Dan dari tadi kan kita ngomongin ya, ngomongin komedi-komedinya doang ya. Terus kayak pasti pertanyaan kalian kayak
Ya kalau misalnya komedi dong, ini film komedi dong. Di mana bagian romansnya. Gue bisa bilang anime romansnya tuh ada di season 3. Season 3 tuh mulai lebih dalam ya romansnya. Wah, bukan dalam lagi, skyrocket dia. Langsung gini set gitu ya. Iya. Oke. Di season 3 menurut gue tuh bagus banget sih. Maksudnya kayak itu salah satu season dalam anime yang paling bagus gitu so far ya. Oke. Iya sih, gue enjoy sih nonton season 3 sih. Bagus banget, maksudnya kayak rasanya tuh kayak sebuah ending dari arc yang panjang. Tapi sebenarnya belum ending kan. Belum ending, cuman ada Tapi rasanya tuh terbayarkan gitu ya. terbayarkan. Emang sih romansnya tuh dalam banget di season 3 dan Iya. paid off ya paid off terbayarkan ya. Kayak gue tuh ya rasanya lu udah ngikutin karakter ini panjang. Udah ngikutin hihinya, sebel-sebelnya, terus di season 3 tuh ngeliatnya ini nih akhirnya. Iya nih mulai kerasanya banget. Dan tentu saja dengan fashion yang Kaguya itu series Kaguya tuh ya bukan gini doang loh, tapi bener-bener over the top itu. Iya. Emang harus over the top, bro. Iya. Ciri khas itu. Iya, yang bisa banyak orang bilang cici-cici gitu. Cuman kayak ya emang itu pada saat SMA itu yang emang matters tuh kayak hal kayak gitu kan. Iya. Hal yang kayak kesana sepele, tapi buat kita tuh itu dunia tuh itu tuh di dunia kita tuh itu sekarang yang kita hadapin gitu. Kita sekarang bisa bilang itu cheesy ya. Cuman ini gue cerita dikit ya. Oke. Dulu waktu gue masih SMA, gue punya waktu gue pacaran, gue pengen banget bikin seromansa itu, sekeren itu loh. Oke. Pengen bikin kalau misalnya gue surprise cewek gue tuh over the top itu. Gue beliin ini, gue bikin surprise ini gitu. Bikin plan gitu ya. Bikin plan biar kayak wah ini keren banget lah buat dia. Karena itu yang paling manders di hidup gue waktu itu. Pada waktu itu bener. Karena kayaknya masalah terbesar di masa-masa SMA tuh ya pacaran kayaknya. Pacaran, bukan nilai pacaran. Pacaran itu masalah paling besar di SMA sih. Gue pengen banget tuh pacar gue yang dulu kayak ngerasa dia tuh wanita paling spesial dengan bikin apa dan segala macem gitu kan. Oke. Berhasil nggak? Berhasil bro waktu itu. Oh keren. Tapi kalau misalnya diinget-inget, anjir cringe cok. Berlebihan kayaknya gue dulu ya. Berlebihan banget. Kenapa sih over the top banget sih? Tapi accomplish bro. Iya. Seenggaknya di masa itu lu sukses, berhasil. Iya. Ntar kalau misalnya si Miyuki sama Kaguya udah kuliah, udah kerja kayak anjir kita dulu SMA gini doang ya, padahal kita tinggal ngomong ya. Misalnya kayak gitu kan. Iya, itu kayak kenapa ya lu ngomong kayak gini ya? Lu bukannya ngabisin duit banget ya bikin beli gue dulu kayak gini. Gue dulu beli buat ulang tahun ke-17 pacar gue yang dulu. Oke. Gue beli dia 17 bunga dari bunga mawar yang impor gitu, karena buat menunjukkan rasa sayang gue yang abadi gitu kan, dibikin bouquet gitu. Harus yang impor gitu kan, yang warnanya merah banget gitu. Kayak why gitu kan. Tapi pada saat itu tuh keren banget, cok. Iya, power. Itu ujung-ujungnya putus gak? Iya sih. Ya udah. Tapi ya balik adrenalin pada masa itu impulsifnya sih untuk. Iya, jadi makanya gue bisa lihat kenapa mereka tuh itu tuh penting banget bagi mereka, karena di saat itu tuh itulah. Itu yang matters ya. Iya. Bener. Tapi dia jujur sih, walaupun ya kita tahu itu kan masanya udah lewat ya, masa SMA kayak gitu ya. Anime ini tuh mencoba nge-convince dengan baik gitu loh. Kalau ini tuh yang matters sebenarnya masalahnya. Iya. Di-convince dengan baik dan tidak try hard gitu loh. Iya. Dan lu harus suka karakternya sih, baru lu bisa terima over the topnya dari anime ini. Dan balik lagi mereka bisa bikin kita suka sama karakter-karakternya. Iya. Sebenarnya kalau gue sih suka banget ya. Dan yang favorit gue sih Shigami sih. Shigami itu GOAT itu, cat itu. Apalagi yang buat ini season 3 kalian harus ikutin dulu. Cat itu. Dari season 2 sampai season 3. Arc-nya Shinigami itu gue selalu, tiap battle Shigami itu gue selalu excited loh buat nih dia apalagi nih bro, my boy bro. Iya. Dan gue bisa kasih tahu buat teman-teman yang udah masih lanjut Kaguya, sekarang masih strong kok. Maksudnya kayak setelah ini arc-nya nggak gitu-gitu doang gitu loh. Masih muncul masalah-masalah baru gitu. Tetap menyenangkan ya. Iya. Nggak bosen nih. Iya. Dan ini ya ending, dan dia memiliki ending yang bagus gitu loh. Kalaupun ntar someday Kaguya ini akan tamat ya. Belum tamat ya manganya ya? Udah tamat manganya. Udah tamat. Tapi anime kan belum kan. Oh, oke. Dari season 3 ini masih lama gak sih tamatnya? Bentar lagi sih udah mulai ke arc-arc yang bisa dibilang lebih serius, makanya orang-orang tuh agak nggak enjoy kan beberapa manga reader nggak. Udah agak beda. Iya, karena udah
komedinya tuh backseat, jadi Iya. jadi bukan komedi banget gitu loh. Oke. Jadi romance lebih kental dibanding komedinya. Iya. Gue nggak tahu sih. Gue sih lumayan enjoy sama romance ya. Padahal gue pribadi tuh nggak enjoy sama anime romance jujur. Oh gitu. Nggak segitu nyari ini gue pengen nonton romance gitu. Cuman by recommendation aja. Tapi ya yang bikin gue nyantol sama animenya sih bukan 100% dari romance sih, dari karakter dan komedinya. Gue gak tau deh kalau lu. Gue kalau atau orang-orang lain ya. Ngeliat anime ini tuh romance itu gak sih, kayak lu rooting pengen banget mereka jadian apa gimana gitu. Gak tahu sih ya, cuman kalau gue pertama kali emang datang karena kata lucu banget. Tiba-tiba karakternya bagus. Oke. Tiba-tiba gue invest sama plotnya. Lu invest sama plotnya? Iya, sama plotnya. Gue jadi pengen mereka tuh jadian gitu. Oh, pengen banget ya dijadian ya. Kayak maksudnya itu yang lu tungguin di animenya gitu ya? Iya. Kayak ini, Iya. ayolah ngaku aja. Iya bener. Gue 50% pengen lihat mereka jadian, 50% gue pengen lihat Ishigami sih. Pengen arc Ishigami tuh kelar gitu, karakter development sampai apa yang dia mau dapet atau dia jadi ada jadi karakter kayak gimana, gue pengen ngikutin dia. Oke. Itu gue pengen banget nonton Ishigami itu keren banget menurut gue. Oke. Kalau gue mungkin kayak gitu kayak ke Hayasaka karena kan gue pengen banget best girl kita semua. Kayak gue pengen banget Hayasaka ini one sama need dia nih di season 3 akhirnya kan ketahuan kan apa. Itu tuh tercapai gitu loh. Ya mulai dalam juga ya karakternya ya. Sebenarnya anime enteng-enteng gini perlu sedalam itu gak sih? Enggak sih. Iya maksudnya kayak apakah harus sekompleks apa gitu ceritanya? Kayak ini kan tidak ribet kan? Tidak. Tapi somehow menyenangkan diikutin gitu. Karena banyak yang ya anime romance kan kayaknya tear-jerking dan apa sih? Ya sangat inilah romance banget itu. Kayak nonton drama di TV, di film gitu. Ternyata nggak perlu ya. Iya buat sih. lu bisa menyukai romance gitu ya. Gue lumayan skeptis sama romance jujur. Oh gitu ya. Kalau anime romance, kayak tadi gue bilang aja, gue nggak terlalu nyari banget. Ini efek Kaguya season 3 nih besar banget loh, maksudnya kayak gue bisa lihat ya. Ini bisa gue bilang salah satu momen kayak you had to be there gitu loh pas season 3 itu. Karena Kaguya ini berhasil melakukan sesuatu yang banyak anime jarang bisa lakuin gue. Yaitu ngalahin Full Metal Alchemist di My Anime List. Waduh, seriusan? Kaguya langsung ranking 1 bro. Pada saat season 3-nya tamat. Gila. Kan Full Metal Alchemist kayak berarti kan sempat di atas kan? Selalu di atas. Selalu di atas ya? Selalu di atas. Di My Anime List selalu di atas gitu. Dan Kaguya bisa ngalahin di season 3 itu. Di season 3 itu. Gila. Dan bertahannya cukup lama kan, kadang ada beberapa kayak misalnya AOT dulu waktu season 3 tuh sempat, tapi cuman bertahan kayak ya seminggu, 2 minggu, ini sebulan lebih kok. Ngalahin Full Metal Alchemist yang all time di atas. Di My Anime List selalu paling atas. Nomor 1 berarti. Nomor 1 berarti best anime. Iya, kalau misalnya lu cari di My Anime List top anime nomor 1 Full Metal Alchemist. Selalu. Dan itu dibikin konsisten sama fans-fansnya Full Metal Alchemist. Jadi kayak kalau misalnya ada yang lebih tinggi, kayak let's say waktu itu kan sempat Oshinoko naik tuh. Itu langsung di rating jelek sama fans Full Metal. Waduh, keren juga, baru tau gue. Iya. Segitunya ya. Jadi orang-orang tuh suka kalau misalnya ada yang bisa ngalahin FMAB, ditungguin nih berapa hari nih rekor mereka nih. Wah, ternyata lumayan lama nih Kaguya nih. Kaguya lumayan lama, dan ini romance masalahnya kok. Iya, bukan action, bukan shonen gitu. Bukan kan? shonen gitu. Karena yang lain tuh kadang Bleach, AOT kadang gitu. Yang lain tuh anime-anime yang emang hype gitu. Iya, One Piece gitu. One Piece pernah ngalahin Full Metal Alchemist? Gak pernah sih. Gak pernah sih. Tapi ya gue akui Full Metal Alchemist bagus sih. One Piece dimasuk ke itu most populer. Iya. Okay. Berarti kalau top Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist secara rating. Dan Kaguya sama nih berhasil nurunin 1 gitu ya. Iya. Selama sebulan. Hebat kan. Abis itu setelah sebulan naik lagi. Udah cukup. Mereka sudah cukup ngedamage kasih bintang 1. Oke. Karena mereka selalu ngerating bintang 1 yang di atasnya Full Metal. Waduh. Atau mungkin itu kayak meme aja gak sih, kayak mereka tuh iseng, guys kita for the sake of it kita Full Metal Alchemist. Iya, itu juga termasuk. Dan mereka sempat kalah tuh.
Oke, ini keren juga sih menurut gue sih. Dengar ini keren juga sih ini. Ya gitu sih, maksudnya kayak Kaguya ini sebuah cerita yang bagus. Copot. Apa ya? Gak keras. Sebuah cerita yang bagus, lucu, karakternya bagus, dan directionnya juga bagus gitu loh. Battle-battlenya semuanya unik gitu loh. Betul-betul unik-unik sih. Unik-unik kan? Tiap battle tuh rasanya nggak bosen. Iya. Battle sepele-sepele, main game apa mau ngapain apa, sepele-sepele bro. Itu sih maksudnya bisa kena di hati, dan gue jamin teman-teman kalau misalnya suka nonton Kaguya sih, kalau misalnya kalian tipe-tipe yang kayaknya nggak cocok sama komedi-komedi di anime, kayaknya kemungkinan bisa ketawa sih nonton Kaguya. Iya, kemungkinan bisa ya. Mungkin bisa ketawa sih nonton Kaguya. Ya, ini lumayan enteng lah, nggak yang dalam sedalam itu, lore-nya nggak pusing, lucu, menggemaskan, animasinya oke, openingnya enak banget. Openingnya tuh banger dari 1, 2, 3. Salah satu ini ya, salah satu, dan penyanyi sama terus kan? Iya. Wah, selalu banger bro. Apa ya, vibes openingnya juga cocok sama animenya bro. Itu Iya, yang bro. keren, itu yang selalu gue suka tuh dari anime Iya. opening itu. Kayak apa sih namanya, dan selalu bertema gitu loh, kayak Iya. di season 3 kan judulnya kan giri-giri tuh. Giri-giri kan kayak waktu udah mau habis. Nah kan season 3 temanya ke situ kan. Oh iya, bener juga. Iya, jadi kayak nyambung lah ya, sinkron dengan anime ya. Iya. Dengan season yang dibawain ya. Keren, itu gue suka. Tapi yang paling enak season 2 sih openingnya sih. Iya sih, dari itu Klasik bagus banget sih. ya. Asik banget lagunya. Enak banget. Enak banget lagunya. Lumayan ikonik ya jadinya ya. Ya itu sih. Iya. Jadi kayak rasanya tuh good anime in general aja sih semuanya. Aspeknya tuh kecentang semua gitu. Iya. Iya kan? Makanya Iya. bisa menjadi salah satu favorit gue sih. Mereka bisa menjatuhkan Full Metal Alchemist buat sebentar gitu. Iya. Emang Akasaka nih hebat nih, dia. Oh. Nama pembuatnya Akasaka kan. Oh. Ya kan, dia hebat banget kan. Emang menurut gue salah satu yang hebat lah dia buat penceritaan yang kayak gini ya. Oke. Dan sekarang dia buat teman-teman yang nggak tahu, dia juga yang buat Oshinoko ya guys. Oh iya, Iya. dia mangakanya Oshinoko. Dia kalau nggak salah antara yang ngegambar atau yang buat ceritanya gitu Oshinoko. Oh. Dan langsung ranking 1 loh waktu itu. Walaupun cepet banget turunnya ya. I see. Dan ya gue bisa bilang Oshinoko juga cerita yang bagus ya. Bagus sih, bagus. Mungkin bukan buat semua orang, nggak sepopuler Kaguya ya. Lebih populer Kaguya aja. Iya. Nggak bisa dijatuhin ya. Tapi dan again maksud gue dia udah 2 for 2 loh. Iya Dia udah 2 for 2 loh. Gue jamin kalau misalnya dia bikin manga lagi, kalau misalnya dia 3 for 3, good sih dia. Ini bikin apa lagi dia? Bakal dibikin lagi nggak? Dia nggak bilang apa? Ada lagi. Upcoming. Kaguya kan udah tamat nih, jadi dia bisa fokus Oshinoko sama satu lagi ntar. Wih, menarik ya. Yang Kaguya pengen nonton lagi gue. Gue pengen, ya sih. Baru-baru ini keluar ya filmnya ya? movie-nya The Kiss That Never Ends. Belum sempat nonton gue. Iya. Udah nonton? Udah. Bagus. Gimana? Melanjutkan ceritanya lagi dari season 3 dan udah setup lagi buat arc selanjutnya yang secara tone bakal berbeda nih. Oh iya. Iya. Oke. Ini apakah kayak season 3 AOT season 3 ke season 4? Kan beda banget tuh tone-nya. Rambling. Kaguya rambling. Mungkin mungkin ceritanya lebih klimaks lagi kali sih, pasti sih. Karena udah mau menuju ending kan. Pokoknya sebagai manga reader bakal beda sih cara tone, tapi tetap Kaguya kok. Tetap sebuah cerita Kaguya, cerita yang bagus. Okay. Jadi buat teman-teman nonton Kaguya. Dan yang udah nonton dubbingnya. Dubbingnya juga seru coy. Dubbingnya seru. Seru. Bahasa Inggrisnya. Lucu banget dubbingnya. Jarang dubbing. Jarang. Dubbing tuh bagus. Narator dubbing itu lucu banget. Oh iya, narator dubbing mungkin lucu ya. Coba nonton. Coba teman-teman nonton ya. Ya, nonton ya teman-teman ya. Oke. Thank you yang udah nonton ya. Kalau misalnya kalian suka, bilang suka. Ya, jangan gengsi. Jangan gengsi ya. Lama ntar. Gengsi-gengsian. Ya, gitulah. Jadi, sama satu lagi. Kan ini pas banget di minggu-minggu Valentine. Udah gak usah gengsi. Oh iya. Langsung bilang. Iya. Ini bantuan dari kita ya. Jangan kayak Kaguya satu tahun. Lama tuh, berapa tahun pelajaran. Berapa tahun pelajaran, berapa SKS tuh habis. Iya. Oke. Say bye-bye. Bye-bye. Ten.